kita akan bahas 3 emiten yang lagi sering-sering kita bahas. Karena semenjak kita expect bahwa likuiditas akan mulai menurun, kita beberapa kali terakhir kalau my friends lihat, kita bahas saham-saham big bank, saham-saham blue chips, tapi kecenderungannya kita lebih ke arah netral atau lebih baik menunggu karena potensinya ada koreksi lanjutan. Itu yang kita bahas dalam beberapa minggu terakhir. Nah, karena big banks-nya mungkin belum terlalu menarik, blue chips-nya belum terlalu menarik, kita mengarahkan, kita membahas ke saham-saham second sama third liner yang mungkin nggak masuk blue chips, dia nggak masuk dalam radarnya yang biasa beli saham-saham big banks, tapi punya potensi mengalami momentum yang sangat positif nih. Nah, kebetulan beberapa saham ini kita lihat berlanjut momentum positifnya. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu dari Krakatau Steel yang baru banget kita bahas kemarin, tapi pergerakan harganya langsung mengalami kenaikan signifikan pada perdagangan kemarin. Nah, apa sih yang my friends harus perhatikan kalau my friends itu pegang Krakatau Steel saat ini, pegang saham keras, atau berminat untuk beli saham keras, yang mau kita update bukan dari sisi laporan keuangan, tapi yang harus diperhatikan adalah data ini nih my friends. Jadi tadi pagi, hal yang pertama kali saya cek dari data IDX adalah masuk suspensi kedua kali atau tidak. Karena sebagai informasi kemarin waktu kita bahas masalah Krakatau Steel, kita mengingatkan ke my friends kalian bahwa risiko membeli saham Krakatau Steel ini adalah dia baru aja lepas dari suspensi. Jadi risiko ini akan cukup besar. Makanya kemarin kita kasih 2 idenya. Yang suka blue chips, my friends bisa beli Unilever. Tapi kalau yang suka volatilitas tinggi, my friends bisa memperhatikan saham Krakatau Steel. Karena dari sisi narasinya, ini sangat kuat sekali. Nah, tadi pagi saya coba cek, tidak masuk suspensi, berarti hari ini aman. Tapi kalau seandainya kita bilang bahwa nanti mengalami pergerakan agresif lagi, ini kita mencoba untuk memprediksi ke depannya, my friends. Kalau sampai masuk agresif lagi dan sampai nanti di suspensi, jadi my friends harus ingat bahwa ini ada risiko bisa kena suspensi kedua kali, kecuali ada surat dari Bursa Efek yang nantinya akan dijawab sama Krakatau Steel terkait dengan pergerakan yang sangat volatile. Kalau nanti jawabannya aman, nggak ada masalah, ya harusnya nggak ada suspensi kedua. Tapi kalau sampai nanti terjadi suspensi kedua, kita ingatkan sekali lagi, apa resikonya? Resikonya adalah masuk FCA nih my friends. Jadi my friends harus ingat ya, resiko ini yang sebenarnya paling nggak disukain sama pasar sih sebenarnya. Karena syarat masuk FCA itu ada 11, di mana poin ke-10 dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan. Jadi kalau sampai dia dihentikan lagi, saham Krakatau Steel berpotensi masuk FCA nih. Ini resiko yang harus my friends perhatikan. Terlepas suspensi ini, kalau sampai terjadi, ini baik lagi kalau sampai terjadi, lebih kecenderungannya karena pergerakan harga ya, bukan masalah keuangan atau masalah yang lainnya. Jadi ini yang kita update terlebih dahulu untuk saham keras yang sudah naik kencang kemarin. Selanjutnya ada 2 saham yang kalau kita lihat korelasinya akan sangat erat sekali dengan rilis laporan keuangan di bulan Juli ini. Nah, yang pertama itu adalah dari SMBR. Jadi di tanggal 2 Juli kita bahas mengenai SMBR dan kita expect bahwa SMBR ini seharusnya secara kinerja keuangan akan membaik lagi dan harusnya akan terefleksi ke kinerja sahamnya. Dan beberapa hari terakhir ini kalau my friends perhatikan kenaikannya sangat signifikan ya. Pada saat itu, pada tanggal 2 Juli yang kita bahas adalah SMBR secara kinerja kuartal 1 dia berbeda dari perusahaan-perusahaan semen yang lainnya. Atau bisa dikatakan dia outliers lah ya. Karena ketika perusahaan semen secara top line-nya atau revenue-nya kecenderungan justru stagnan, dia malah mengalami peningkatan double digit. Sedangkan dari sisi labanya yang diatribusikan ke pemilik entitas induknya justru mengalami kenaikan beberapa kali lipat. Ya, mungkin bisa dikatakan karena kuartal 1 di tahun lalu memang nggak terlalu bagus, jadi kenaikannya sangat signifikan sekali. Jadi gambaran ini sangat berbeda dengan SMGR dan juga INTP. Nah, pertanyaannya adalah gimana kita bisa memprediksi kira-kira di kuartal kedua ini akan bagus atau semester 1 ini akan bagus. Di tanggal 2 Juli kita kasih gambaran bahwa hal yang menarik yang kita perhatikan ini adalah pergerakan dari harga semen yang dijual untuk brand-brand tertentu. Pada saat itu yang kita tekankan adalah salah satu mereknya yang dimiliki sama SMBR yakni Batu Raja mengalami peningkatan harga jual dari Desember 2024 sampai Juni 2025, ya ini kenaikannya 7,5%. Dan kalau kita lihat month on month-nya dari Mei ke Juni itu kenaikannya sekitar 5,7%. Jadi bisa dikatakan
peningkatan signifikan itu justru terjadi di kuartal kedua. Jadi ya harusnya kalau ngelihat dari keadaan ini, ekspektasi demand-nya itu at least stagnan lah ya, nggak ada perubahan, harusnya kuartal keduanya juga harus bagus. Jadi momentumnya, ekspektasinya bisa berlanjut ketika rilis laporan keuangannya itu sesuai dengan di atas ekspektasi pasar ya my friends. Dan kalau my friends tanya, apakah berpotensi mengalami peningkatan? Kalau dari keadaan ini seharusnya bisa terefleksi dan harusnya bisa mengalami peningkatan di kuartal kedua 2025 ini. Dan nextnya juga saham yang kita ekspektasikan laporan keuangannya juga terus membaik ya, itu datang dari PGO nih. Jadi emang beberapa saham BUMN ini, jadi kita justru bukan ngebahasnya saham-saham banking, kita malah ngarahin beberapa ke saham BUMN seperti ini, yang kalau kita lihat secara kinerja, secara prospek ini terus mengalami peningkatan ya. Dan terakhir, kita bahas PGO itu tanggal 26 Juni, kita bahas mengenai Danantara yang akan ikut mengembangkan energi panas bumi nih my friends. Jadi secara katalis dari sisi ekspansi agresifnya ini mendukung, dan dari sisi potensi laporan keuangannya kalau kita lihat kemarin aja mereka baru salah satu pembangkit listrik tenaga panas buminya itu mulai efektif berjalan, itu harusnya ekspektasi pasar di semester kedua nanti kinerja keuangan juga akan lebih bagus. Di semester 1 kuartal 2 ekspektasinya membaik, dan di semester kedua harusnya lebih ada peningkatan lagi. Jadi seperti yang kita bilang bahwa pasar itu nggak hanya mencari saham yang valuasinya murah, tapi mereka akan mencari yang punya growth story yang bagus, apalagi kalau rajin bagi dividen nih kayak si PGO ini. Nah, itu kurang lebih ya my friends, update beberapa saham BUMN yang kita lihat momentumnya terus mengalami positif, dan beberapa poin tadi tolong diperhatikan secara seksama untuk bisa membatasi risikonya my friends dan bisa lebih maksimal profitnya.